Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Rizandi. Guys, kali ini gue bakal mengkomparasi antara kedua helm top line di brand masing-masing. Ini ada NHK S1 GP Pro, varian open face, dan juga KYT NFJ, varian open face. Kira-kira mana yang lebih unggul ya? Oke, di video komparasi ini gue bakal memberikan penilaian subjektif untuk kedua helm ini, baik dari segi fitment, dari segi desain, dan juga interior, dan juga fitur-fitur yang ada di kedua helm ini. Seperti biasa, langsung aja kita mulai dari eksteriornya dulu atau desainnya. Oke, secara desain kedua helm ini emang punya aura sporty, mereka punya karakter yang sporty, slightly sedikit agresif untuk varian open face kedua helm ini. Dari NHK S1 GP Pro dulu yang baru rilis kemarin, aura sportinya emang terlihat, garis-garisnya memang tidak setegas itu. Cuman bentuk spoiler belakangnya di sini ini sangat apa ya, makin mengentalkan aura sporty dari si helmnya, dan ini juga yang bikin helm ini slightly lebih agresif dibandingkan NFJ. Begitupun juga dengan bentuk visornya yang panjang, ini sedikit ada perdebatan, ntar gua bahas lebih detail di bagian visor. Cuman secara desain overall, spoiler di sini cukup memberikan yang tadi gue bilang, mengentalkan aura sporty dan slightly lebih agresif di helm NHK S1 GP Pro ini gitu. Dan selebihnya garis-garisnya memang tidak semanis NFJ, ntar gue lebih detail ngeliat NFJ. Cuman ini cukup oke. Apa ya, aksen-aksen yang kesannya menunjukkan aerodinamis dari sebuah helm open face gitu. Itu untuk desain secara keseluruhan NHK S1 GP Pro. Sedangkan untuk yang NFJ di sini, NFJ ini gue ngeliatnya lebih compact, walaupun dia sporty, cuman dia terlihat lebih compact, lebih manis, lebih berpadu garis-garisnya. Spoilernya tidak sepanjang, bukan long tail mirip kayak NHK S1 GP Pro, dia lebih minimalis, lebih compact. Begitupun juga dengan bentuk visornya yang, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini visornya beneran menyatu dengan shellnya, ini yang gue suka dari desain si NFJ gitu. Dan semua garisnya tuh beneran kayak berpadu aja gitu. Jadi bikin harmonis semua garisnya sehingga ke visornya. Ini nilai plus soal desain di NFJ, tapi balik lagi soal desain itu kan selera masing-masing ya. Dan di bagian belakangnya spoilernya emang tidak terlalu agresif, tidak long tail seperti NHK S1 GP Pro, cuman ada ventilasi outlet yang terlihat. Kalau di S1 GP Pro, ventilasi outletnya di ketutupan sama si spoilernya. Itu untuk secara desain, dan emang ini compact, minimalis, lebih apa ya, lebih kalem dibandingkan dengan S1 GP Pro kalau gue ngelihatnya secara desain keseluruhan. Untuk ventilasinya sama, di bagian atas top air ventilation ada dua untuk NFJ, mekanisme di sliding, dan di bagian belakang ada outletnya juga, tadi gue udah liatin. Dan untuk S1 GP Pro juga sama, ada dua, cuman ini mekanismenya bukan di sliding, ini mekanismenya di klik, jadi dia ngangkat ke atas gitu. Untuk mekanisme ventilasi S1 GP Pro. Untuk lebih detailnya kalian bisa nonton review masing-masing kedua helm ini di YouTube-nya Acuan Hobi. Lalu untuk selanjutnya soal fitur yang ada di helm ini sama-sama sudah mempunyai sun visor. Mekanisme untuk NFJ di sebelah kiri, dimensinya lebih besar dibandingkan dengan S1 GP Pro. Sama-sama di sebelah kiri, cuman dia lebih kecil untuk yang S1 GP Pro di sini. Mekanisme sun visornya. Dan feelingnya yang gue dapetin untuk yang NFJ dia lebih solid, kayak langsung ngunci gitu. Waktu gue turunin si sun visor itu kayak lebih ngunci. Sedangkan untuk yang S1 GP Pro dia itu lebih smooth, cuman gue nggak ngerasa kayak nguncinya sih. Oke. Itu untuk mekanisme sun visornya. Untuk bagian visor selanjutnya, KYT visornya emang oke untuk beberapa bagian, model open face-nya termasuk NFJ ini. Dia visornya pas banget dengan porsi si shell-nya, gue ngeliatnya seperti itu. Ini pas banget, bentuknya pun jadi tidak terlalu berlebihan, padahal dia itu cukup panjang masuk ke long visor. Dan kelebihannya untuk sun visor NFJ ini sudah dilengkapi dengan visor lock, ada di sebelah kiri sini ini untuk visor locknya. Sedangkan untuk NHK S1 GP Pro ini belum dilengkapi dengan visor lock, jadi ini tidak ada visor lock. Lalu
kelebihan lainnya untuk NFJ sudah ada stopper visor atau face shield, sedangkan untuk S1GP Pro ini masih polos, nggak ada stopper untuk visornya gitu. Jadi untuk menghentikan visornya pure dari rekat aja. Lalu untuk mekanisme holder face shieldnya atau rekatnya, di sini yang NFJ terasa lebih kayak butuh effort, steppingnya kerasa waktu kita turunin setiap stepnya tuh kerasa ada usaha yang harus dilakukan. Kedengeran mungkin ya. Sedangkan untuk yang S1GP Pro di sini kayak lebih smooth waktu naik turunin ya. Nggak butuh effort berlebihan untuk naik turunin si visornya. Perbedaannya mungkin karena ada di bagian gerigi, bagian giginya si S1GP Pro di sini dia lebih smooth bentuknya. Sedangkan untuk yang NFJ bagian geriginya tuh dia cukup cukup tajam gitu, cukup dalam si bentuknya untuk bagian holdernya. Dan ngomongin soal holdernya sedikit, materialnya dua-duanya sama-sama oke, tapi untuk yang NFJ dia udah punya finishing carbon lux, sedangkan untuk yang ini masih polos, tapi rekatnya keduanya terlihatnya emang kayak detail banget, compact, simple, mekanismenya simple untuk membuka visornya, dan kelihatan gak kayak murahan dua-duanya untuk si face holdernya. Dan kelebihan lainnya, kedua helm ini sudah dilengkapi dengan pin lock post. NFJ ada pin lock post, S1GP Pro juga udah ada pin lock post, tapi S1GP Pro ini setiap pembeliannya sudah dilengkapi dengan pin lock. Kalau ini terpisah pin locknya gitu, jadi kalian harus beli tambahannya pin lock untuk kalau mau masang di NFJ. Tapi seenggaknya dua-duanya sudah punya fitur tersebut. Untuk di bagian visor sudah pakai pin lock post atau pin lock ready. Selanjutnya ngebahas soal shell materialnya. Untuk shell materialnya di sini untuk yang NFJ dia masih berbahan termoplastik, dan yang enak kayak S1GP Pro juga sama aja masih termoplastik. Cuman mereka klaim punya teknologi masing-masing soal termoplastiknya. Kalau misalnya yang gue tahu untuk kayak itu dia pakai EDT resin injection, itu untuk teknologi termoplastiknya si NFJ. Ini termoplastiknya apalagi tuh gue agak lupa untuk lebih detailnya, tapi yang penting ini infonya sama-sama termoplastik gitu, belum step up ke arah fiberglass apalagi ke arah karbon. Oke, lalu lanjut ke sertifikasinya. Sertifikasi kedua helm ini untuk yang S1GP Pro ini sudah di OT dan SNI, dan untuk yang NFJ dia sudah di OT, sudah SNI, sudah juga ECE 22.05, itu yang poin plusnya. Dia sudah ada sertifikasi ECE 22.05. Oke, lalu untuk cell size-nya. Kelebihan NFJ dia punya dua cell size. Jadi untuk S dan M dia punya ukuran yang S, M sama L. Kalau nggak salah dia punya cell yang satu ukuran. Sedangkan untuk yang XL ke atas dia ukurannya berbeda, dia lebih besar ukuran shellnya, itu nilai tambah untuk NFJ. Jadi kita kalau pakai size S atau M, shellnya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk enak S1GP Pro dia masih menggunakan satu shell size, tapi fitur lainnya untuk soal ukuran dia punya dua buah inner shell yang berbeda. Maksudnya mungkin di IPS-nya yang berbeda ukuran. Jadi untuk S dan M dia punya satu ukuran inner shell, dan L, XL ke atas dia punya ukuran inner shell yang berbeda. IPS-nya lebih kecil mungkin ya, lebih tipis untuk inner shell atau IPS-nya. Itu yang membedakan. Cuman untuk shell-nya dia cuma ada satu ukuran untuk yang NHK S1GP Pro. Oke, untuk sirkulasi udaranya gue nggak bisa ngebahas lebih lanjut di sini. Mungkin nanti gue bakal coba bikin video road review untuk helm ini untuk nyari tahu soal sirkulasi udara di kedua helm ini. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian interior. Oke, di bagian interior yang pertama tuh kita ngomongin soal lock systemnya. Ini double D-ring untuk NHK S1GP Pro, begitu pun juga dengan NFJ sudah double D-ring. Oke, ngomongin sedikit soal double D-ring, emang dia lebih ribet dari Micromatic sistem untuk sistem pengunciannya, tapi sebenarnya mereka lebih aman secara fitur keselamatan. Cuman ya sebenarnya Micromatic juga udah cukup sih untuk varian open face. Jadi ntar dibalik lagi kalian lebih milih yang double D-ring untuk keamanan lebih, atau milih Micromatic yang emang lebih simpel penggunaannya tapi tetap cukup aman untuk varian helm seperti ini. Untuk padding-paddingnya yang NHK S1GP Pro ini gue emang ngasih value lebih juga. Finishingnya halus, fitmentnya fabriknya halus, kainnya halus. Mereka ngeklaim sih ini pakai
microfiber bahan fabric, dan secara finishing pun juga ini terlihat sangat menarik sih kalau menurut gue, dengan dominasi warna hitam dan aksen-aksen warna merah seperti rajutan, kesannya seperti karbon. Dan kalau ngeliat sih kayak ini solid sih, jadi ngeliat bentuknya tuh kayak ngisi semua gitu, nggak ada yang kosong. Untuk bagian interiornya gue suka sih, waktu pakai pun ini cukup nyaman. Ntar gue bahas lebih lanjut di bagian fitment. Untuk NFJ dia warnanya dominasinya warna abu atau biru, abu agak kebiru mungkin ya. Dan ini bahannya halus, ciri khas juga KYT. Cuman emang sedikit lebih halus yang NHK S1 GP Pro kalau menurut gue ya gitu. Dan secara tampilan ini emang cukup ngisi juga sama seperti NHK S1 GP Pro, tidak seperti helm yang murah, sesuai dengan harga masing-masing dengan aksen-aksen kulit. Di sini ada kulit sintetis, begitu juga dengan S1 GP Pro juga ada aksen kulit sintetis. Dan di bagian paddingnya terasa lebih tebal sih. Padding maksudnya padding di bagian chin strap di sini ada padding masing-masing. Yang S1 GP Pro juga terasa lebih tebal, walaupun di NFC juga tetap ada sih gitu. Kalau melihat emang terasa banget premiumnya dari kedua helm ini sih, kalau ngeliat dari bawah sini ya. Gitu. Oke, dan secara fitur lainnya, kedua helm ini sudah dilengkapi dengan fitur intercom ready. Jadi ada slot untuk speaker intercom. Untuk yang NFC kebetulan sudah dipasang juga ini speakernya. Ini pun sama NHK S1 GP Pro sudah ada slot untuk speaker intercom atau istilah intercom ready. Sekarang gue bakal coba buka padding-padding dari kedua helm ini. Oke, ini untuk cheek pad. Crown pad. Untuk cheek padnya terlihat lebih panjang kedua-duanya, karena emang mereka berfungsi juga sebagai neck roll untuk bagian kiri kanannya gitu. Lebih panjang, cuman secara feeling emang yang S1 GP Pro ini terasa lebih tebal dan halus juga. Untuk mekanisme membuka dan memasangnya ada perbedaan juga. Untuk NFC di sini ini menggunakan dua button untuk sampingnya, di atasnya menggunakan velcro, dan untuk pengunci bagian bawahnya dia ada penguncian juga klip untuk diselipin gitu di sini. Oke, dan di bagian belakangnya juga sama. Sedangkan untuk yang S1 GP Pro, untuk bagian sampingnya di sini ada 3 buah button, dan untuk di bagian bawahnya ada hanya satu untuk mengunci diselipin bagian bawah gitu. Oke, dan untuk crown padnya secara material dua-duanya baik, halus, yang punya padding-padding bentuk yang bisa membuat nyaman kepala kita juga. Tapi untuk yang S1 GP Pro, untuk bagian jarinya dia lubang-lubangnya lebih renggang, lebih besar. Seharusnya ini untuk udara masuk tuh jadinya lebih kerasa ke kepala, sedangkan untuk yang NFC bagian lubang-lubangnya tuh cukup tertutup sih. Kalau misalnya dilihat dari atas dari sini, ini kayak nutup semuanya gitu. Kayak nutup semuanya untuk yang NFC. S1 GP Pro proper juga ada lubang untuk jalur udara untuk bagian crown padnya. Itu sekilas untuk interiornya. Dan untuk IPS ini sama-sama berwarna hitam. Ini untuk NFC warnanya hitam, cuman lebih ke arah matte untuk hitamnya, dan terlihat juga ada jalur untuk udara, ada garis, dan juga lubangnya memang tersedia ya untuk lubang udara. Masa yang ada lubang tapi nggak bolong, atau ada ventilasi cuman nggak ada bolong di IPS, itu percuma juga. Dan ini emang proper build sih untuk IPS-nya, terlihatnya seperti itu. Dan untuk yang NHK S1 GP Pro dia hitam juga, cuman hitamnya dia lebih ke arah mengkilap atau glossy. Ada jalur juga untuk udaranya, ada juga lubang untuk ventilasi udaranya cukup besar, cuman gua nggak tahu rasanya seperti apa, ntar kita bahas di road review. Oh ya, dan sedikit kelupaan untuk mekanisme si crown pad. Ini juga berbeda antara NFC dan S1 GP Pro. Kalau S1 GP Pro di sini menggunakan klip bagian depannya diselipin di sini, sedangkan bagian belakangnya pakai 2 buah button. Tapi untuk yang NFC crown padnya sekaligus juga berfungsi sebagai neck roll. Ini bagian neck roll belakangnya, dan ini diselipin ke bagian belakangnya, tidak ada mekanisme lain lagi. Dan untuk bagian depannya menggunakan 2 buah button dan 1 buah velcro di tengahnya. Untuk mekanisme memasang dan melepas si crown pad kedua helm ini. Sekarang kita lanjut ke bagian fitment.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitment. Di sini gue bakal cobain kedua helm ini dan juga nyobain beberapa fiturnya karena kedua helm ini sudah dilengkapi juga dengan fitur wearable glasses atau glasses ready. Seharusnya nyaman untuk rider yang menggunakan kacamata. Dan juga ntar bakal seperti apa terasanya kayak bobot dan lain-lain, oke? Dan ngomongin soal size-nya, kepala gua tuh ukurannya 55 sampai 56 cm untuk lingkar kepalanya. Biasanya pakai ukuran S, sedangkan NFJ ini di sini ini ukurannya M. Tidak ada yang di resize, yang dirubah interiornya, ini masih bawaan full semuanya size M. Sedangkan NHK S1 GP Pro ini sesuai dia ukurannya S gitu. Oke, pertama gue bakal coba dulu yang NHK S1 GP Pro. Oke, ada ruang khusus untuk bingkainya. Mungkin ntar kalau misalnya pakai bingkai lebih besar mungkin agak berbeda. Dan disclaimer dulu, nyamannya gue mungkin berbeda dengan nyamannya kalian. Jadi pastiin sebelum beli kalau bisa sih fitting dulu sih. Oke, yang pertama soal fitmentnya, emang ini ukurannya pas. Ini size S, di kepala gue tuh beneran meluk banget di setiap sisinya. Untuk crown pad hingga ke tengkuk tuh sampai ke lindungi gitu, gue kerasa banget di bagian tengkuk tuh nih ke cover, nggak ada yang kosong gitu. Kepala bagian belakang juga sama, tidak ada yang kosong, semuanya pas kena ke crown padnya. Itu yang bikin gue nyaman. Dan untuk cheek padnya pun sama, ini di telinga gue tuh nggak ada yang menempel cheek padnya. Di telinga gue tuh beneran free, nggak ketekan apapun, jadinya nggak akan sakit kalau misalnya gue riding lebih lama menggunakan helm ini. Cheek padnya emang tidak terlalu panjang, ini tipikal open face, bisa kalian lihat kalau dari samping di sini tuh nih lurus gitu doang, nggak ada bentuk lain-lainnya. Itu fitmentnya overall nyaman, gue nyaman banget menggunakan helm ini. Beneran gimana ya ngejelasinnya? Intinya gue kerasa kayak dipeluk banget sih oleh si fitment helm ini. Dan yang keras itu emang sempat gue bahas di review yang khusus helm ini di video sebelumnya, emang bobotnya agak berasa sih, terasa agak berat. Gue berasa ketekan di bagian tengah kepala. Itu aja sih yang kerasa dari si fitmentnya. Soal bobotnya jadi concern gue tersendiri untuk helm NHK S1 GP Pro ini. Dan kemarin gue sempat kelupaan soal sun visornya, banyak yang nanyain. Oke, ini perspektif dari gue, emang nggak turun full bisa mengcover mata gue dari cahaya matahari yang terang gitu. Cuman menurut gue sih untuk melihat ke jalan ini udah cukup sih. Tidak ada tembus cahaya terangnya untuk melihat ke jalan kok ke depan. Cuman kalau misalnya kita lagi upright position riding gini dan melihat speedometer, emang kalau speedometer kita kemungkinan besar masih terang kelihatannya walaupun dan nurunin sun visor. Cuman untuk melihat fokus ke jalan ini cukup. Jadi disebut katung banget juga enggak, turun full mengcover semuanya juga ya enggak terlalu gitu. Jadi ini cukup bisa digunakan sun visornya, bukan berarti tidak berfungsi. Jadi ya buat gue sih sun visornya ini nggak ada masalah kalau untuk fokus melihat ke jalan ya. Oke, itu untuk sun visornya. Dan untuk visornya yang katanya panjang, emang sih kalau ditaruh tuh panjang banget ya. Kalau ditaruh kelihatan, cuman kalau udah dipakai ini nggak terlalu panjang juga sih. Yang mungkin agak sedikit berbeda itu space dari mulut ke visor ini bisa sampai ke 4 jari kalau di jari gue ya. 4 jari cukup luas banget nih. Nah, kalau dipakai doangan seperti ini, soal kedepannya ini cukup kedap banget. Cuman untuk di jalan gue nggak tahu, karena emang ini space-nya cukup besar, apakah ntar bakal berisik atau enggak kalau untuk di jalan. Cuman kalau di sini ini kedap sih. Oke, ini tuh tampilannya. Oke, itu sekilas soal fitting dari si NHK S1 GP Pro. Sekarang gue bakal cobain sih NFJ untuk melihat atau kerasanya seperti apa perbedaannya.
Yang pertama tuh soal crown padnya, dia nyentuh kepala bagian depan gue, cuman untuk bagian belakang sini masih agak kosong. Ini kosong banget. Jadi emang tidak mengcover, gue ngerasa tidak di cover untuk bagian belakangnya ya, karena emang tipikal juga dia menukik ke atas untuk bentuk shellnya. Tapi nilai lebihnya dari NFG ini pipinya nyaman banget. Berbeda dengan S1GP Pro. S1GP Pro tadi lurus seperti kalian lihat untuk fitment bagian cheek padnya, tapi untuk bagian cheek padnya NFG ini dia lebih maju ke depan. Gue ngerasa ini helm kayak proper juga untuk dipakai touring atau untuk motor cruiser gitu. Ngerasa kayak lebih proper aja gitu kalau misalnya ada cheek pad yang lebih maju ke depan seperti ini. Gue nyaman banget sih pakai helm seperti ini. Itu kelebihannya, dan emang gue ngerasa beneran rahang gue tuh dan sampai ke pipi tuh, tulang pipi tuh bisa terlindungi oleh si cheek padnya. Itu nilai lebih untuk fitment NFC, dan nilai lebihnya lain lagi waktu gue pakai, setelah gue pakai S1GP Pro barusan, ini terasa lebih ringan dibandingkan helm S1GP Pro. Ini terasa banget. Itu nilai lebihnya lagi untuk NFC. Lalu soal visornya, gue ngerasa setelah didalam dan nutup visornya ini kayak lebih compact, lebih mengcover kepala gue, karena emang ini space-nya cukup sedikit dibandingkan dengan S1GP Pro yang tadi cukup besar karena visornya emang lebar dan panjang. Di sini hanya ada 3 jari. Kalau tadi S1GP Pro tadi sampai ke 4 jari. Dan ini kayak nutup semua aja gitu, dan gue ngerasanya kayak lebih kedap untuk di situasi ruangan seperti ini. Sedikit lebih kedap, walaupun S1GP Pro tadi emang udah kedap banget, dan ini lebih kedap lagi untuk di ruangan seperti ini. Gue ngerasa beneran ini kayak compact banget sih. Untuk kepala gue kayak pas, semuanya terlindungi, tercover gitu setelah nutup visor. Dan untuk sun visor-nya, kalau dibandingkan dengan NHK S1GP Pro, kayaknya dia emang sedikit lebih turun, dan space-nya pun dia lebih sempit antara mata ke visornya, jadi space terangnya tuh lebih sedikit kalau kita nurunin sun visor-nya. Dan emang ini nyaman banget sih untuk sun visor-nya. Secara penglihatan gue ngeliat ke depan, ini tetap gelap, gue ngeliat ke speedometer, menunduk sedikit, ini udah gelap lagi semua gitu. Ini proper sih untuk sun visor, ini termasuk yang ukurannya proper. Oke, dan ini untuk tampilan si NFG. Mungkin akan sedikit sulit buat nentuin mau beli yang mana untuk kedua helm ini. Kalau misalnya kita melihat dari segi fiturnya, dari material dan lain-lainnya, mereka punya kesamaan yang cukup identikal, termasuk hingga ke marketnya. Dengan karakter seperti ini, marketnya kemungkinan besar akan sama sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang bikin sedikit bingung waktu milih. Cuman kalau ngeliat harganya, mungkin beberapa orang nggak perlu bingung karena perbedaan harganya ini cukup agak jauh. Untuk yang NHK S1GP Pro ini dibanderol Rp850.000 untuk yang solid color, dan sudah termasuk pin lock di dalamnya di setiap pembeliannya. Sedangkan untuk NFG, untuk update harga di 2022 ini, di harganya Rp1.250.000 untuk yang warna solid color, dan belum termasuk pin locknya gitu. Itu mulai agak kelihatan ya bedanya dari segi harga. Lalu untuk yang lainnya, secara fitment enak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk NFG gue beneran nyaman banget soal cheek padnya. Sedangkan untuk S1GP Pro, gue mengapresiasi masukin size S karena kayak agak susah size S nya. Dan yang lainnya, untuk enakan S1GP Pro ini bagian tengkuk belakang cukup mengcover kepala gue sih. Kerasa banget nyaman di bagian kepala belakangnya. Sedangkan untuk NFG bagian kepala belakangnya itu kosong. Itu perbedaannya. Untuk kelebihannya masing-masing, bukan berarti ini kekurangan di bagian cheek padnya. Kalau cheek padnya tetap nyaman, cuman yang ini lebih, gue ngerasa lebih nyaman aja gitu dengan porsi cheek pad yang lebih panjang ke depan. Untuk teman-teman yang udah punya antara salah satu kedua helm ini, tidak perlu menyesal karena apapun juga kedua helm ini tuh tetap proper menurut gue dimiliki.
tinggal milih aja yang mana, sesuaikan dengan profil kalian, sesuaikan dengan karakter kalian, dengan motor kalian yang lebih cocok yang mana gitu. Jadi kedua-duanya ini helmnya cukup oke sih menurut gue. Ini top line open face di brand masing-masingnya. So, sekian dari gue untuk video komparasi antara KYT NFJ dan juga NHK S1 GP Pro. Jika ada pertanyaan, ada insight, ada saran dan lain-lain, boleh tulis di kolom komentar ataupun langsung ke Instagramnya Acuan Hobi di @acuanhobi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga untuk supportnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.